1, 2, 3. La 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 la. Belajar musik gembira, kegiatan yang berguna, ceriakan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Adinda. Ada apa di Spenda? Sepertinya sudah lama ya semenjak podcast yang sebelumnya di Adinda. Nah, sekarang saya Olivia Nermandita ditemani oleh dua ibu guru cantik. Boleh kenalan dulu, Bu? Halo semuanya, perkenalkan saya Prima Suci Lestari, guru seni budaya di SMP Negeri 2 Cilegon. Dan saya Mia Indah Lestari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, halo semuanya. Hai. Ini samaan ya? Iya dong. Oke, baik. Gini, Ibu, sebenarnya sahabat Spenda ini pada penasaran nih, kira-kira ada apa lagi sih di Spenda? Soalnya Spenda kan suka buat kejutan, suka buat acara-acara yang wow, spektakuler gitu ya. Bisa dong Ibu Guru cerita. Kan kita nih di Spenda suka mendengar nih di Grianada Tercinta di Aula Terbuka ada bunyi-bunyian lantunan musik, ada teman-teman kelas 9 sedang menari. Kira-kira apa ya yang ada di Spenda? Bisa tolong diceritakan? Waduh, kayaknya banyak yang penasaran banget ya. Bukan hanya orang luar, tapi sebetulnya warga sekolah SMP Negeri 2 juga banyak yang masih penasaran. Itu ngapain sih? Gitu. Kayaknya latihan terus, pasti selalu ada yang begitu. Nah, kita memiliki rencana untuk mengadakan peta seni. Memang acara rutin setiap tahunnya. Jadi memang menyalurkan minat bakat anak-anaknya gitu. Jadi menampilkan segala macam yang mereka sukai. Mau menari, bernyanyi, mau berakting, yang dipadukan dengan satu kesatuan, yaitu dengan teater. Terus memang ini selain event tahunan juga ujian praktek juga, Bu Olive. Jadi memang anak-anak ini sudah dirancang, bahkan dari mereka baru naik ke kelas 9 udah dibuat kepanitiaannya, sudah menyusun apa yang ingin mereka tampilkan. Tentu saja ini juga berkat bantuan dari tim guru seni budaya, guru-guru Spenda ya, semuanya yang mendukung, wali kelas ya, dan semua masyarakat sekolah itu mendukung. Memang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 29 Februari. Jangan lupa seminggu lagi, H-7 ya hari ini. Semua boleh nonton atau ada syaratnya nggak nih? Boleh masuk free, gratis. Tidak ada harga tiket masuk. Selain bisa lihat-lihat penampilan kelas 9, bisa lihat gelar karya juga P5 dari kelas 7. Terus ada bazar juga, jajan-jajan. Jadi semua makanan dari seluruh Indonesia, dari Pulau Jawa sampai Pulau Papua. Semuanya terlibat. Banten ya? ada nggak nih Banten? Ada dong, harus. Semuanya terlibat ya, orang tua terlibat, guru terlibat, wali kelas sudah otomatis, murid-muridnya semua dari kelas 7, 8 juga, 7, 8, 9 yang pasti terlibat. Jadi memang ini pestanya SMP 2. Betul, karena kan memang sesuai dengan kelahiran SMP 2 juga ya, bulan Februari ya. Jadi SMP 2 ulang tahun nih. Iya, betul. Ini adalah rangkaian rangkaiannya, rangkaian acaranya gitu, Bu Oli. Bisa dikasih tahu nggak ya bocoran sedikit kira-kira temanya atau judulnya apa sih gitu ya, biar makin kepo lagi nih sahabat Spenda, pengen nonton banget. Nah, kalau buat judul sebetulnya tadi kayaknya salah ngomong terus ya. Saking excitednya gitu loh. Jadi sebetulnya setiap tahunnya kita punya tema yang berbeda-beda. Jadi anak-anak tuh biar bisa bereksplorasi. Kayak tahun kemarin kita ada Around the World. Terus mungkin tahun-tahun sebelumnya juga ada, tapi karena pandemi jadi ada yang ke off ya. Ada beberapa tahun yang ke off, tapi sebelum-sebelumnya juga ada. Untuk mereka tuh bisa bereksplorasi. Kalau sama tiap tahun monoton gak sih gitu. Terus takutnya ceritanya atau lagu-lagunya mungkin itu lagi ya. Jadi tapi biar Spenda selalu punya inovasi yang baru lagi, keren lagi. Fresh. Terus anak-anak juga menemukan hal yang ilmu baru. Misalkan kayak tahun kemarin Around the World ada beberapa negara yang kita pilih. Kemudian mereka juga explore, oh ternyata di negara ini tuh ciri khasnya ini loh gitu. Jadi selain seninya, pastinya sejarah dari kota atau negara tersebut juga akan mereka cari tahu. Nah, kalau tahun ini kita ada temanya namanya Pandora. Jadi panggung, nada, dan opera. Wow, Pandora itu yang kotak itu bukan? Iya. Musiknya. Nah, kita terinspirasi. Iya. Kotak
tuh? Musik ya, jadi memang temanya kan mengangkat dari musik populer ya Bu Olive. Jadi kan kelas 9 itu materinya karena mereka kelas 9 tahun ini masih kurikulum 2013. Jadi ada materi musik populer. Jadi kita mencoba mengangkat musik populer itu. Jadi supaya anak tuh nggak pop doang taunya, dangdut doang gitu ya yang Indonesia ya. Jadi ada macem-macem, pasti ada musik yang lahir dan bisa berkembang di Indonesia. Tapi ada beberapa memang yang mungkin anak-anak baru dengar ya, bahkan baru ternyata ada ya musik seperti ini gitu. Malah taunya mungkin kayak keroncong, mungkin anak-anak taunya itu tuh asli Indonesia. Tapi kan sebenarnya itu dari zaman penjajah pertama di Indonesia, itu Portugis gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang bisa mengembangkan eksplorasi anak gitu loh Bu Olive. Jadi bukan cuman belajar seninya, tapi sejarahnya mereka tahu. Gitu. Jadi sebetulnya akan membantu mereka juga ketika mereka akan berhadapan dengan masyarakat suatu saat. Mereka tuh potensinya banyak. Jadi bukan hanya seninya, tapi kreativitasnya, inovasinya. Kan mereka merancang konsep sendiri. Kemudian buat naskah sendiri, rekaman sendiri, latihan sendiri. Kita tidak menggunakan latihan-latihan dari sanggar juga. Mungkin bekerja sama dengan kostum dan makeup ya Bu Prima ya. Kalau untuk ada juga. Semua garapannya sendiri ya. Betul. Dari kita untuk kita. Betul. Jadi dari kita untuk kita supaya lebih puas ya kalau kayak gitu ya. Karena kalau misalnya dari kayak misalnya kita merekrut sanggar, memang pernah beberapa tahun yang lalu ya. Pertama memang kan ada biayanya ya, ada biayanya juga, biaya latihan dan lain sebagainya. Ada belum kostum, make up, properti. Kalau misalnya dengan prosesnya dari kita untuk kita itu akan lebih minim. Lebih kerasa juga nggak sih ke anak-anak juga perjuangannya ya. Dari mulai merancang prosesnya ya, perencanaan. Karena kan memang kalau seni itu prosesnya ya Bu Olivia, yang akan terkenang. Bahkan alumni juga kayak waktu pas dibentuk gitu kepanitiaannya bahwa kita akan ada pensi begini mereka tuh kayak ibu gitu, kangen zaman dulu ya. Jadi kayak ibu nggak mau, pasti capek, pasti gimana pokoknya. Terus kita cuma ngomong pasti nanti kamu bakal kangen. Ternyata betul kayak ibu kangen pengen pensi lagi karena seseru itu ya kan. Kadang-kadang bukan cuma anak-anaknya, guru-gurunya nggak bisa kadang patah hati. Pokoknya kalau udah anak tampil besok-besokannya kan mereka kan nggak ada latihan lagi tuh. Kita ikutan patah hati. Iya, jadi nggak bisa move on. Iya, betul. Biasanya rame latihan segala macam. Karena kan memang ini pembelajaran terakhir juga ya buat mereka ya. Setelah ujian praktek mereka sudah selesai untuk pembelajaran. Jadi memang ini gongnya. Luar biasa. Pasti sahabat sepeda penasaran banget ya. Harus datang tanggal 29 Februari. Iya, betul. Dari jam berapa sih? Dari jam berapa ya? Takutnya banyak yang nggak tahu ya kan. Takutnya datang siang ternyata udah bubar. Iya, kebanyakan kayak gitu. Betul. Tahun-tahun lalu tuh banyak kayak gitu. Jadi pas datang bongkar celengan habis. Iya, jadi udah pada lagi ngitung uang boleh. Jadi pas ngelihat itu kayak kok udah selesai Bu, karena memang kita acara untuk pentas seninya sendiri kita usahakan sebelum duhur itu sudah beres. Jadi setelah duhur itu sudah acara bebas gitu. Jadi jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai terlambat. Luar biasa ya, ternyata seni budaya terus di Spenda ini banyak kegiatan yang bisa membuat minat dan bakat anak itu terkeluarkan, terasah, eksplorasi, terasah ya. Baik. Oke, boleh cerita ya Bu Mia atau Bu Prima, mungkin ada nggak ya tantangan ketika sedang proses atau persiapan dalam pentas seni ini? Kalau tantangan pasti dalam segala aspek pasti ada ya Bu Mia ya. Tapi yang paling awal pasti kepercayaan diri anak-anak yang itu harus dibangun dulu. Karena kalau dimulai dari percaya diri, ketika anak tampil, mungkin kalau di mapel lain atau mungkin hanya materi kan mereka mengerjakan di bangku atau misalkan hanya dengan kertas. Tapi kalau dalam penampilan, pementasan, mau tidak mau mereka harus tampil di depan umum gitu. Walaupun mungkin dari kelas 7 mereka ada praktek tari atau praktek bernyanyi di depan orang, tapi kan tidak sebanyak ketika pementasan. Kalau pementasan kan mungkin bisa ratusan orang atau mungkin ribuan ya. Untuk SMP 2 aja siswanya udah berapa banyak gitu kan? Udah 1000, belum nanti belum orang tuanya, tamu luar dan segala macamnya, pasti itu lebih banyak lagi. Dan itu yang kita harus kuatkan. Bagaimana mereka percaya diri. Akhirnya kan ketika mereka percaya diri, blockingnya untuk teater bagus. Kemudian
pasti mimik wajahnya, karena teater itu kan bukan cuman pronunciation-nya ya, ucapannya gitu, tapi gestur badannya, mimik wajahnya, termasuk pakai pakaiannya mereka apa yang pede. Karena semenjak pandemi banyak anak-anak yang pakai masker nggak sih? Iya, ya kan? Iya. Jadinya pede, mengurangi kepedean mereka gitu. Jadi apa-apa pakai masker. Pas tampil nggak mau dibuka gitu. Nah, itu dia. Itu hambatannya. Kalau untuk yang lain sih kayaknya nggak terlalu banyak, tapi memang kepercayaan diri. Karena sampai sekarang pun masih ada yang malu-malu ya. Tapi ada juga ya anak yang misalnya tadi ya dia nggak tahu nih saya berbakat, tiba-tiba saya ternyata narinya banyak banget, bagus banget. Sampai kemarin padahal mereka belum lulus ya, Bu, kayaknya saya nanti kalau kuliah saya mau jurusan teater. Sampai ada begitu. Karena mungkin terasa mereka memproduksi sendiri, mereka membuat garapan sendiri, akhirnya ternyata saya tuh bisa begini ya, saya bisa menari, saya bisa berakting depan orang. Itu pencapaian sih buat kita sebagai guru seni budaya ya kan. Kalau Bumi apa coba, Bu? Kalau aku sih hambatannya mungkin karena muridnya banyak ya Bu Olivia. Kita kelas besar gitu. Kita memang soalnya kelas betul. Penda sefavorit itu. Iya. Banyak yang pengen. Jadi memang kita 10 kelas, ada 10 kelas dari A sampai J gitu. Dan kita cuma bertiga ya guru seni budaya ya. Kebetulan memang kita bagi rata untuk kelas 9 dan kelas 7 diampuk oleh saya dan Bu Prima. Kelas 8 10 kelas oleh Bu Olive ya. Jadi spesialis pameran tuh Bu Olive. Betul. Spesialis pameran. Jadi yang dibangun karya sama Bu Prima. Ya. Jadi dari memang 0 sampai 100.000. Jadi kita rata ya 10 kelas kita ngajarnya. Jadi bagi 2, kelas 9 saya dari kelas 9A sampai 9E, Bu Prima 9F sampai 9G, dan itu ada 300 kurang lebih 320 siswa ya. Wow. Dan satu kelas itu kita bagaimana merancang supaya mereka tuh adil. Semuanya tampil. Semuanya aktif. Betul. Semua berperan ya. Harus berperan. Karena gini, kebanyakan memang dari beberapa pengalaman yang terdahulu ya, mungkin dari sebelum-sebelumnya juga, karena ini kan inovasi ya, kita selalu berinovasi, selalu berkreasi. Hanya mungkin beberapa anak saja yang tampil, yang lain hanya mungkin cuma numpang lewat sebagai figuran atau lain sebagainya. Itu kayaknya tuh kasihan ya gitu ya. Jadi karena merasa ke diri sendiri, karena kita pernah ada terjun di dalam situ gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mengusahakan bahwa dari setiap tampilan itu semua harus adil. Jadi misalnya ada yang openingnya, ada yang di dalam ceritanya, ada yang pemeran utamanya, ada yang nanti selingan-selingannya, dan semua harus merata. Itu tantangannya paling besar. Artinya meyakinkan anak-anak semua peran itu penting. Iya, betul. Kadang-kadang gini, mereka, "Duh Bu, saya cuman jadi figuran doang. Cuman jadi figuran atau cuman jadi rakyat aja yang nggak ada dialognya sama sekali." Tapi sebetulnya walaupun tidak ada dialog, tetap kan kalau mimik kemudian gestur itu akan dilihat penonton gitu. Iya. Itu pun penting. Kalau tidak ada mereka, tidak akan terjadi misalkan itu di perkampungan loh gitu. Iya. Nah, itu yang memang kita harus menguatkan dari imajinasi anak juga. Jadi latarnya juga nggak sesuai nanti ya kalau Betul. suasananya, perannya juga nggak ada ya. Betul. Jadi memang tantangan kecil sih sebenarnya ya. Karena kan memang kita harus mengeksplor anak itu loh, biar mereka pedenya, kemudian mengolah anak sebegitu banyaknya. Satu kelas pun harus semuanya tampil dan menunjukkan bakat mereka. Mau yang menari, misalkan yang suka nari ya Bu Mia ya. Betul. Mereka bisa membuat garapan tarinya. Jadi dalam teater itu mereka apa yang bisa dipersembahkan, atau misalkan mau full nari juga boleh ya kan, atau mau full teaternya silahkan. Ada yang juga misalkan memang dia bagus bernyanyinya atau bisa bernyanyi dan mau direkam, itu pun bisa gitu. Jadi semua aspek seni ya. termasuk yang seni rupa. Mereka ada juga kepanitiaan kelas atau kepanitiaan angkatan ya Bu Mia ya. Jadi yang kepanitiaan kelas dan angkatan, mereka kalau yang suka seni rupa ya buat propertinya gitu. Iya. Tapi tetap tampil gitu ya. Ada juga yang bakatnya menulis, bisa membuat ceritanya. Betul. Betul itu. Termasuk poster juga kan anak Iya. seni rupa, anak bahasa juga bisa gitu. Jadi mulai manajemen pertunjukan, terus sudah kayak gitu pembentukan penyusunan organisasi, dari pembuatan koreografi, rekaman, sampai marketing. Itu mereka Dana usaha. Jadi kita tuh memang menekankan kepada mereka manajemen pertunjukannya. Jadi nggak cuma hanya bentukannya saja, tapi manajemennya. Jadi kita
ayo kamu bisa Bu. Awalnya mereka, Bu kita yang cari uang. Oh iya dong gitu kan. Walaupun kamu masih SMP tapi ini akan berguna pada kehidupan mereka selanjutnya gitu. Mereka juga problem solving ya. Jadi memang kalau untuk proposal segala macam dari kami gitu ya selaku kita bantu, tapi pastinya. untuk mencarinya mereka yang cari relasi-relasinya. Dan mereka dapat loh Bu Olive. Dan banyak ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ada ini aja. SMP rasa kuliah kayaknya. Betul. Jadi apa yang menjadi pengalaman kita zaman kuliah dulu, zaman sekolah Kita dulu, tuangkan semua. kita tuangkan. Kalau dulu kan kita mungkin agak telat ya, karena kita merasakannya ketika kita kuliah gitu. Sedangkan anak-anak masih SMP sudah kita tanamkan seperti itu biar mereka tuh bisa problem solving ketika mereka membutuhkan sesuatu, pendanaan dan lain sebagainya, kepanitiaan ya. itu kepanitiaan yang serius, apa yang perlu mereka gali gitu, termasuk dana usaha. Nggak mesti yang muluk-muluk harus berjuta-juta. Misal sekarang tuh kalau tidak salah mereka ada roti yang UMKM, mereka mau bantu. Jadi kayak apa namanya saling membantu gitu. Jadi itu UMKM akhirnya mereka terbantu dan mereka pun dibantu gitu. Jadi saling gitu. Ada juga yang dari luar yang lumayan banyak juga ada. Dan tentunya paguyuban sih yang paling penting. Buat ibu-ibu Support banget. Iya. Yang pasti excited juga ya, bukan hanya gurunya tapi orang tua. Karena namanya orang tua yang dari kecil mungkin diasuh, disayang-sayang, ketika melihat anaknya tampil siapa sih yang nggak bangga, ya kan? Ternyata anak saya tuh bisa menari Bu gitu, luar biasa banget. Selain itu juga memang anak itu nggak sekedar minta ya ke orang tuanya gitu loh Bu Olive, kan nama-namanya anak-anak ya mama minta uang segini untuk ini. Jadi mereka tuh berusaha dan belajar untuk berpikir gimana ya caranya mendapatkan ini gitu. Jadi memang kita berusaha dari segala sisi, dari segala bentuknya kita maksimalkan supaya mereka program ini dan kegiatan ini tidak hanya berguna atau bermanfaat untuk mereka saat ini, tapi untuk kehidupan mereka selanjutnya gitu. Jadi belajarnya nggak cuma sekolah aja, tapi bersosial, bermasyarakat. Betul, itu yang paling penting. Berwirausaha. Karena itulah untuk bekal penting untuk kehidupan mereka ya sebenarnya. Zaman sekarang zaman sekarang kan ada kurikulum namanya kurikulum merdeka ya. Kayaknya kalau yang kita terapkan sebelum ada bahasa kurikulum merdeka itu merdeka ya. Kita sudah menerapkan itu deh kayaknya. Soalnya kayak apa sih namanya diferensiasi yang belajar harus sesuai dengan minat bakat mereka, kita sudah menerapkan itu. Jadi mereka misalkan senang menari, ya udah kamu silakan bikin garapan tarinya gitu. Dengan lagu apa, dengan koreo seperti apa, kalaupun ada kurang-kurang pasti akan kita revisi gitu. Terus yang misalkan dia suka desain grafis, mereka membuat poster, itu pun juga kan pembelajaran juga ya, kita terapkan juga gitu. Makanya mungkin ketika ada bahasa diferensiasi, ketika ada bahasa berkolaborasi, kita tuh udah lumayan paket komplit ya. Paket merdekanya udah lama ya. Iya. Soalnya kalau seni, kalau nggak asik itu anak-anaknya ini juga nggak sih? Gitu ya? Nah, jadi kalau pelajaran itu harus asik. Refreshing juga sih memang kan. Betul. Malah bisa mengungkapkan perasaan nih. Awal-awal tuh mereka malah aduh Bu males deh, aduh Bu pusing deh. Tapi ketika sudah jadi minta latihan terus. Aduh, malah kadang-kadang sampai dicari bapak ibunya, ini anak saya sudah sore belum pulang kemana? Betul. Latihan. Kadang-kadang bukan pelajaran kita aja, Bu saya mau latihan. Jadi kan kitanya agak lumayan ini ya gitu. Karena memang kalau kita membutuhkan jam latihan hanya sebetulnya kesepakatan kita dengan guru-guru yang lain hanya di jam seni budaya saja. Karena supaya tidak mengganggu mata pelajaran yang lain. Tapi kadang-kadang mungkin saat ada guru lain yang memiliki keperluan lain di luar, kemudian tugasnya sudah selesai, anak-anak biasanya Bu mendingan pakai latihan nggak sih gitu. Tapi jadinya bermanfaat nggak sih waktunya? Ya nggak? Jadi nggak ada istilah jam kos. Kan zaman sekarang kayaknya ada istilah jam kos ya kan? Apa sih sebenarnya jam kosong gitu? Padahal mungkin memang bukan jamnya yang kosong, materinya sudah selesai dan anak-anak tuh kayak masih ada 10 sisa 5 menit itu ngapain lagi ya gitu kan. Jadi kadang suka negosiasi juga dengan guru mata pelajaran tersebut gitu, Bu ini udah selesai belum ya pembelajarannya, kalau udah boleh nggak kita latihan pensi. Dan itu sangat disupport sekali ya dengan guru-guru Spenda. Terima kasih karena memang ini untuk wajah kita juga ya, kan kita bersama gitu. Jadi bukan hanya keperluan seni budaya pastinya, tapi memang semua warga sekolah ini
harus mensupport dan terlibat gitu. Tapi kami lihat sudah maksimal sih di pelajaran seni budaya juga bisa ada pembuatan rekaman, terus ada fotonya juga untuk apa poster gitu ya. Kayaknya maksimal banget sih memang. Dan kita juga kolaborasi Bu Olive sebetulnya. Jadi bukan hanya seni budaya aja ya. Jadi bukan hanya kita berdua sebetulnya yang terlibat. Banyak. Seperti pembuatan poster yang tadi Bu Olive bilang, mungkin kalau ada yang penasaran cek deh IG Spenda ya. Spenda Art ada juga apa official Spenda. Itu juga ada progres anak-anak. Jadi kayak misalkan bikin poster termasuk foto dan sebagainya, kita juga melibatkan ada guru TIK, ada Bu Elis, kemudian ketika sebetulnya ada tapi di belakang layar ya gitu. Terus terus ada juga misalkan ketika membuat poster kita juga melibatkan guru TIK yang lain untuk coba deh bantu anak-anak edit, walaupun nanti kita tetap kita cover juga gitu. Jadi tetap melibatkan terus dari kebahasaan ya, dari membuat naskah coba tanya guru bahasa Indonesia, atau kalau misalkan ada yang pakai bahasa Sunda atau Jawa atau bahasa pulau lainnya atau daerah-daerah lainnya, kita suruh mereka tanya ke orang lain gitu. Jadi guru mana nih yang dari Jawa banget, atau misalkan Jawanya dari mana, atau misalkan dari yang Sunda banget. Nah tetap kita pokoknya semuanya buat referensi. Iya, jadi bukan cuma sekedar seni budaya. Bahkan ada kepanitiaan guru juga ya. Betul. Bukan cuma anak, bukan cuma kelas, guru pun ada panitianya. Jadi yang ngurusin dekorasi ya. Ada. Udah sibuk pokoknya menggambar, nempel-nempel nih udah dari. Jadi kolaborasinya harus nonton. Kolaborasinya bukan cuma antar anak, tapi antar anak dan guru dan juga orang tua. Jadi semua warga sekolah terlibat. Seru banget gak sih? Sekarang udah H-7 ya, kayaknya tuh bentar lagi gitu ya, kayak aduh cepetan kayak nggak kerasa ya, padahal kita tuh progres Bu Olive dari awal mereka masuk ke kelas 9 berarti ya, bulan Agustus kita langsung garapan dari bulan September sampai mereka show itu terus berlanjut terus gitu, sampai kalau hari libur pun mereka suka minta latihan ya, walaupun kita suka udah stop dulu gitu. Proses yang panjang tapi akan menghasilkan karya yang luar biasa. Seniat itu ya. Seniat itu. Bu Mia, Bu Prima nih, kan Bu Mia ini kebetulan basicnya adalah seni tari ya. Wow. Bu Prima ini basicnya adalah seni musik nih. Kira-kira apa part yang paling menyenangkan ketika ngegarap tariannya mungkin, atau musiknya mungkin bisa diceritakan? Kalau garapan yang paling menyenangkan itu karena sama anak-anak ya. Jadi lucunya tuh gini, memang kita nggak asal nyuapin ya, maksudnya kayak kita langsung ngasih gitu, enggak. Kamu cari dulu, kamu cari referensi banyak sekarang YouTube, video-video lainnya silahkan. Nanti kalau kurang pas ibu yang betulkan. Jadi gitu, sistem kita seperti itu. Jadi supaya anak-anak tuh nggak yang mencoba dulu lah, berusaha dulu deh gitu. Mencari ya referensinya. Jadi kadang Bu kita cuma dapat segini, oke, aku yang tambahin gitu. Begitupun juga dengan Bu Prima ya. Ya termasuk kan mereka juga mungkin belum pernah ada pengalaman untuk recording, untuk editing suara, kemudian untuk mencari referensi lagu. Ya alhamdulillahnya kita juga kayak misalkan ketika saya ada kekurangan, ada Bu Mia atau Bu Olive atau guru lain yang bisa menambahkan gitu. Termasuk kita juga sebagai guru-guru nih pasti ada kekurangannya juga ya. Jadi misalkan ketika di satu naskah anak-anak tuh ada misalkan ternyata ilustrasinya tuh kurang pas. Jadi kita sharing juga apa sih kira-kira back songnya apa, atau misalkan kira-kira temanya nih bagusnya yang seperti apa. Dan pastinya setiap kelas kita punya 10 tema yang berbeda, jadi tidak ada yang sama. Tapi rahasia ya, lagunya nggak ada yang sama loh, boleh. Lagunya tidak ada yang sama gitu. Akhirnya mereka kan nggak bisa contek-contekan, harus kreasi sendiri. Nah itu juga masuk tantangan buat guru-guru juga. Pasti sahabat Spenda penasaran banget ya. Jangan lupa ini. Pokoknya tonton aja. 29. Kita ngambilnya tanggal 29 coba. Kenapa ya? Karena tanggal yang paling jarang ada setiap tahunnya. Jadi ini 4 tahun sekali loh. Betul, 4 tahun sekali loh. Terus pasti setiap angkatan juga kan ada temanya masing-masing ya. Jadi tahun angkatan Pandora. Nah, itu pasti kayak pemilu ya, 4 tahun sekali. 5 tahun sekali sih. Iya. Ya kan gitu. Jadi seru banget sih yang pasti.
Jadi di Spenda nih banyak banget sebelum tahun-tahun yang sebelumnya ya, ada berbagai macam judul, ada Gentra, ada juga Spenda 80s, ada juga Around the World ya. Setelah ini ada juga Pandora. Jangan lupa nih, ya. Senusa. Oh, Senusa juga ya. Pokoknya banyak banget judul-judul. Yang pasti tiap tahun kita akan berinovasi ya. Kira-kira sahabat Spenda punya ide nggak nih? Ah, tahun besok apa lagi ya? Komen dong, siapa Boleh tahu komen nih. ya. Misalkan kelas 7 yang 7 dan 8 yang mau naik kelas 9 nih, siapa tahu lagi nonton. Iya. Coba komen mau apa nih tahun depan. Punya ide nih yang kelas 8 atau Iya. yang kelas 7 bahkan udah Yang masih SD, yang masih SD. udah Aku mau pengen masuk Spenda ya. Ngapain ke Spenda? Misalkan pengen apa nih? Ayo, silakan komen aja. Ya, oke. Baik, nih sebelum kita akhir ya, boleh kata-kata terakhir buat promo nih, gimana biar semua sahabat Spenda mau nonton Pandora. Gimana ya promonya? Jangan lupa saksikan.